karena masih bagian dari tugas, insya Allah tetap dijalani. Oke, saya Amanda dari Indonesia yang kebetulan lagi bertugas untuk mewawancarai pelarang dari tahun ini. Sebelumnya terima kasih banyak juga sama Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Oke, sebelumnya saya mau nama apa dan jabatan di pelarang. Oke, nama saya Desi Marita. Untuk jabatan saya di Keluaran Pramuka ini sebagai pembina putri siaga dengan pangkal di SDN 26 Bojonegoro. Kalau boleh saya tahu sudah berapa lama Ibu atau aktif di kegiatan pramuka khususnya di Keluaran? Untuk di Keluaran ini yang secara rutin aktif hampir masuk tahun ketiga untuk saat ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ada Shock. Oke, di poin pertama itu saya akan bertanya tentang kepada terlebih dahulu. Dari pertanyaan pertama, mungkin Ibu bisa menjelaskan seperti apa struktur organisasi Keluaran di sini. Ya, dari Keluaran ada dipercayakan untuk ke sekolah-sekolahnya itu kepada Mabidus. Mabidus itu merupakan kepala sekolah biasanya di sekolah-sekolah yang ada di Keluaran tersebut. Lalu dari Mabidus kemudian memberikan kepercayaan mandat sebagai pembina putra siaga, pembina putri siaga, lalu ada juga pembina putra penggalang dan pembina putri penggalang. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana sistem pembagian tugas itu antara bagian Ya, dalam strukturnya karena untuk pramuka siaga maupun penggalang itu berdasarkan usia. Nah, rata-rata usia untuk yang siaga itu ada di kelas 1 sampai dengan kelas 4. Maka untuk pembagian tugas sebagai pembina siaga putra dan siaga putri dipercayakan kepada guru-guru yang sudah mengikuti KMB, misalnya sebagai pembina siaga putra dan pembina siaga putri. Begitu juga untuk yang pembina penggalang putra dan pembina penggalang putri. Jadi biasanya diambilnya dari guru-guru yang sudah mengikuti KMD, mungkin guru ini yang sudah namanya kelas 5 atau 6. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke poin tupoksi, tugas pokok dan divisi dari Keluaran. Yang pertama mungkin apa sih Bu tugas pokok Keluaran dalam pembinaan pramuka khususnya di Ya, utamanya untuk membina gugus depan. Gugus depan ini adalah sekolah ya yang berada di wilayah Keluaran di sini. Lalu untuk menyusun dan melaksanakan program kerja kepramukaan di tingkat ranting, serta menyediakan pelatihan, kegiatan dan pembinaan bagi pembina serta peserta didik. Juga melakukan koordinasi dengan Keluaran cabang dan instansi terkait lainnya. Ya, Mungkin selanjutnya apa gitu ya fungsi yang paling menonjol dari Keluaran dalam mendukung kegiatan kepramukaan di kehidupan antar sekolah. Ya, utamanya ketika berhubungan dengan sekolah pasti ada peserta didik, dan kategorinya untuk kepramukaan di sini harapannya adalah dalam bidang prestasi non akademik. Nah, ini termasuknya mengorganisasikan kegiatan seperti misalnya lomba tingkat, perkemahan nanti. Juga kalau misalnya untuk para gurunya dikategorikan mungkin kepada kursus pembina dasar atau KMD, serta pelatihan-pelatihan lainnya yang terkait dengan kepramukaan. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu juga ada misalnya memberikan pembinaan seperti administratif, karena sama halnya seperti pembelajaran di sekolah, di kepramukaan juga ada administrasinya. Jadi pramuka membantu seperti dataan induktif dan pengelolaan nomor gugus depan. Seperti kalau misalnya di sini ya SDN 26 Bojonegoro, nomor gugus depannya 01 dan 1702 seperti itu ya. Itu juga memastikan bahwa kegiatan kepramukaan di sekolah ini berjalan dengan sesuai dengan administrasi dan ART, Arahan Pramuka dan Kurikulum Kepramukaan Nasional. Seperti itu. Selanjutnya mungkin bagaimana Keluaran dalam membina para pembina pramuka di Ya, pada umumnya bisa melalui seminar atau workshop ya, juga pelatihan-pelatihan di situ. Jadi pelatihan-pelatihan lanjutan seperti misalnya KMT atau KML, Sinarudin, lalu juga
mengadakan forum komunikasi dan silaturahmi antar pembina agar saling berbagi pengalaman serta metode pembelajaran, karena dari tiap sekolah pastinya ada yang sama dan juga yang berbeda gitu ya. Lalu juga memberikan pendampingan di lapangan, misalnya dari Kuaran ke sekolah-sekolah atau misalnya jika ada kendala dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Juga mendorong para pembina nih untuk mengikuti sertifikasi, kursus, dan pembinaan tujuan. Selanjutnya mungkin kita masuk ke poin yang perlu organisasi sekolah ke Kuaran. Selanjutnya bagaimana ya alur koordinasi antara gugus depan dengan Kuaran? Oke, alur koordinasi antara gugus depan atau gugus ini dan Kuaran biasanya bersifat dua arah ya. Jadi dua arah dan terstruktur. Maksudnya jadi kalau gugus depan yang berada di bawah naungan satuan pendidikan atau sekolah ini berada dalam wilayah kerja Kuaran. Koordinasi dilakukan biasanya pertama dengan cara surat resmi dari gugus depan ke Kuaran terkait pemberitahuan kegiatan, pembuatan izin atau undangan. Lalu setelah itu Kuaran memberikan surat edaran atau undangan kegiatan atau pembinaan langsung ke gudangnya. Lalu terdapat juga forum rutin atau rapat koordinasi yang mempertemukan para pembina dari sekolah dengan pengurus Kuaran. Selanjutnya apakah sekolah-sekolah itu memiliki kewajiban rutin gitu untuk melaporkan kegiatannya ke Kuaran? Ya, sekolah memiliki kewajiban untuk melaporkan karena ini juga termasuk tugas pokok dari para pembina dan pelatih di pramukaan di sekolah-sekolah atau depan. Dan kita sekolah memiliki kewajiban. Sekarang bagaimana proses pembinaan dan evaluasi kegiatan pramuka dari Kuaran ke gudang? Oke, kalau Kuaran melakukan pembinaan dan evaluasi itu melalui beberapa mekanisme ya. Misalnya yang pertama dengan mengadakan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah untuk melihat kegiatan pramuka. Kemudian memberikan pembinaan kepada pembina gudeg dalam bentuk pelatihan atau juga workshop. Bisa juga dalam memberikan penilaian atau mengevaluasi keaktifan gudeg melalui partisipasi kegiatan Kuaran, keaktifan laporan dan kualitas kegiatan gudeg. Tadi kan sudah disampaikan ya, kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Salah satunya ada dari data gitu ya, data berapa sih jumlah peserta didik yang menjadi pramuka di sekolah. Oke, mungkin poin selanjutnya masuk ke program kerja Kuaran. Mungkin apa saja gitu ya program kerja unggulan yang sedang dijalankan oleh Kuaran di tahun ini? Ya, beberapa program kerja unggulan di Kuaran yang dijalankan di tahun ini diantaranya seperti lomba tingkat 1 dan 2, biasanya itu antar siaga atau penggalang di wilayah gugus depan dan pelatih. Juga jika memungkinkan mengadakan perkemahan ranting gitu ya, sebagai ajang penguatan karakter dan keterampilan peserta didik. Kemudian ada juga kursus mahir dasar atau KMD bagi calon pembina pramuka di gugus depan. Nah, ini biasanya ditujukan kepada para guru gitu di sekolah-sekolah. Nah, untuk tingkat yang lebih tingginya lagi ada jambore ranting atau kegiatan akbar lainnya di tingkat kecamatan serta pelatihan Dewan Kerja Ranting atau DKR untuk penguatan kepemimpinan di pramuka, terutama untuk tingkat penegak dan pandega. Nah, kalau penegak atau pandega itu biasanya bentuknya udah di tingkat SMA gitu ya, atau universitas. Makanya seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin bagaimana proses perencanaan program ini? Oke, pertama dengan cara pastinya ada musyawarah ranting dulu gitu ya. Itu merupakan forum resmi nih dalam memberikan masukan atau diskusi antar perwakilan di gugus depan ada di negara tersebut. Kemudian mengevaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan program yang baru, juga mengacu pada program Kuarcap dan kebutuhan wilayah setempat. Ada juga koordinasi dengan instansi pendidikan, masyarakat dan juga pemilih aktif di lapangan. Ya. Oke, mungkin selanjutnya, apakah ada program yang melibatkan langsung kedua peserta didik dan pembina dari Oke, kalau misalnya terkait dengan program, mungkin bisa dikategorikan programnya lebih ditujukan seperti untuk perlombaan ya, misalnya lomba tingkat, lalu perkemahan
vlog, juga jemore rapi. Ada juga misalnya pelatihan-pelatihan keterampilan seperti biasanya seperti pioneering, sandi, lalu pertolongan pertama gawat darurat. Juga misalnya ada seperti pelatihan pembina dan pelatihan manajerial perusahaan. Nah, ada juga misalnya upacara hari besar kepramukaan, misalnya dalam rangka hari pramuka biasanya diadakan pada tanggal 14 Agustus ya. Dan juga kegiatan bakti sosial di lingkungan kecantikan. Selanjutnya mungkin kita masuk ke poin terakhir, yaitu peran pramuka bagi calon pendidik dan seorang guru. Oke, jadi menurut kita pendapat ya yang ini. Menurut Ibu, seberapa penting untuk gerakan pramuka bagi seorang calon pendidik? Oh, sangat penting karena itu dapat membentuk karakter tangguh, mandiri, dan integritas dari para pramuka ya. Lalu juga melatih kepemimpinan dan kemampuan komunikasi dan juga hal yang sangat dibutuhkan oleh para guru. Kemudian juga merencanakan misalnya target apa sih yang akan dicapai para peserta didik ini, terutama dalam hal nilai dan cinta tanah air. Serta sebagai calon guru yang pernah aktif di pramuka biasanya lebih siap membina, membimbing, dan mengelola lebih positif untuk para peserta. Oke, selanjutnya nilai-nilai apa dari pramuka itu yang perlu dimiliki oleh pendidik itu? Yang pertama pastinya adalah kedisiplinan ya, lalu juga tanggung jawab, kepemimpinan, kemandirian, juga tidak lupa kita juga harus saling tolong menolong dan gotong royong ya. Pertanyaan terakhir, apakah sekolah memiliki program khusus untuk membina mahasiswa calon guru atau Kurang lebihnya ada, misalnya seperti KMD, yaitu pelatihan kursus materi dasar yang bisa diikuti oleh mahasiswa pendidikan ya. Itu juga bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi nih, misalnya dengan kampus LPTK, lalu juga memperkenalkan kepramukaan lebih dalam nih, kalau misalnya LPTK itu kepada mahasiswa ya. Juga mengundang mahasiswa untuk menjadi asisten pelatih atau pembina pendamping dalam kegiatan keluaran. Serta bisa juga dengan cara memberi ruang bagi mahasiswa calon guru untuk terlibat langsung dalam kegiatan lapangan seperti misalnya perkemahan, lomba tingkat, atau pelatihan kepramukaan tadi. Oke, baik Ibu, alhamdulillah mungkin pertanyaan saya kita sudah selesai dan sudah terjawab dengan sangat jelas. Waktu banyak menyampaikan kayak berdua dan sudah diwaktu waktunya, dan pastinya kegiatan ini juga sangat bermanfaat yang untuk kamu pelajari lebih dalam lagi. Juga semoga keluaran ini selalu sukses terus dalam menjalankan programnya dan terus berkontribusi bagi pendidikan melalui gerakan pramuka. Oke, mungkin sekian wawancaranya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.